Akulturasi budaya. A. Akulturasi budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam. Yang pertama, pengertian akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Yang kedua, budaya lokal. Bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai unsur-unsur budaya Indonesia asli. Kepercayaan dan tradisi lokal dalam masyarakat yang masih terdapat sisa-sisa tradisi megalitikum atau kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar seperti menhir atau tugu yang melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Yang ketiga, budaya Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia juga telah melahirkan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Hal ini terjadi karena antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sama-sama kuat. Begitu juga pada waktu kebudayaan Islam datang, terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Indonesia yang sudah ada. 4. Budaya Islam. Berkembangnya kebudayaan Islam memang tidak mudah menggantikan kebudayaan yang sudah ada. Antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang telah berkembang sebelumnya terjadi akulturasi. Dari perpaduan budaya ini, melahirkan kebudayaan baru yang unik dan menarik. B. Bentuk akulturasi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam dapat dilihat dalam bentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra. Di samping dalam bidang fisik kebendaan, akulturasi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Beberapa contoh bentuk akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia yang telah berkembang sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Seni bangunan, masjid dan menara. Seni bangunan yang berkembang pada zaman Indonesia masa Islam menunjukkan adanya perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan Indonesia yang telah ada. Dengan adanya perpaduan ini, bangunan masjid di Indonesia pada zaman berkembangan Islam memiliki bentuk yang unik. Contohnya yaitu Masjid Demak dan Masjid Kuno Aceh. Selanjutnya, makam. Pemakaman mayat pada zaman Indonesia masa Islam banyak dipengaruhi oleh pandangan dan budaya yang berkembang pada masa sebelumnya. Misalnya, kalau pada zaman kuno, mayat dimasukkan dalam kubur batu. Pada zaman Islam, ada yang dimasukkan dalam peti. Sering pula di atas kubur ditabur bunga-bungaan, saji-sajian dan selamatan yang telah berkembang pada zaman prasejarah dan Hindu-Buddha tetap hidup pada zaman Islam. Masyarakat berpandangan bahwa makam, apalagi makam orang-orang terkemuka seperti para wali dan raja, adalah tempat yang suci dan keramat. Oleh karena itu, banyak bangunan masjid yang dibangun satu komplek dengan makam. Sebagai contoh adalah Masjid Makam di Demak, Kudus, Muria Ampel, Surabaya, Gunung Jati, Cirebon, Bayat, Klaten, dan Sendang, Dur, Tuban. 2. Seni ukir. Dalam ajaran Islam mengukir, membuat patung, melukis makhluk hidup apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman perkembangan Islam kurang berkembang. Padahal pada masa Hindu-Buddha seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Untuk menghindari penggambaran makhluk hidup, para seniman kemudian mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Salah satu contohnya yaitu stilir kerah dan ketam dari Masjid Mantingan dan gapura makam Sendang Dur. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Masuk
dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia juga membawa pengaruh dalam bidang aksara dan tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab kemudian digunakan untuk menulis. Bahasa Arab juga mulai digunakan di Indonesia. Dalam bidang karya sastra, berkembanglah hikayat, babat, suluk. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat, banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau lainnya. Selanjutnya, babat. Babat berisi cerita sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Tulisan babat berisinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contoh suluk antara lain Suluk Sukarsa, Suluk Wujil, Suluk Malang Sumirang, dan Syair. 4. Kesenian. Pada masa Islam berkembang, beberapa kesenian yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Syaudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Syaudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sebutan zaman pada syaudati dikaitkan dengan jumlah penari syaudati. Wayang. Pada zaman berkembang Islam di Indonesia, kesenian yang sangat disukai masyarakat ini terus dikembangkan. Cerita-cerita dalam pertunjukan wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. Pada perkembangan berikutnya, muncul pertunjukan wayang golek. 5. Sistem pemerintahan. Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh politik dan pemerintahan yang bercorak Islam. Tanda-tanda munculnya pemerintahan yang bercorak Islam dapat dilihat di Perlak. Jika dilihat dari sistem pemerintahannya, pemerintahan kerajaan yang bercorak Islam tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya atau zaman Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan pada zaman Hindu-Buddha nampak mengembangkan sistem feodal, begitu juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, raja dikenal sebagai titisan dewa, sedangkan raja-raja dari kerajaan Islam diakui sebagai khalifah di muka bumi ini. Raja dipandang sebagai simbol kehidupan yang tertinggi di kerajaan. Kalender. Sistem kalender yang dimiliki oleh Islam juga berpengaruh di Indonesia. Sultan Agung Raja Mataram yang telah menggabungkan antara kalender Jawa dengan kalender Islam. Jika sebelumnya digunakan kalender berdasarkan sistem matahari, maka sebagai pengaruh dari sistem kalender Islam diciptakan kalender dengan sistem peredaran bulan. Sultan Agung juga melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan dalam Islam. Misalnya, bulan Muharram diganti dengan Syura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender yang dikembangkan Sultan Agung tersebut dimulai pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 atau tanggal 1 Syuro tahun 1555 Jawa, tepatnya 8 Agustus 1633. 7. Bentuk-bentuk akulturasi yang lain. Bentuk lain dari akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam antara lain nampak dalam hal-hal yang berkait dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada upacara kelahiran dan perkawinan terjadi perpaduan antara unsur Indonesia dengan unsur Islam. Pada upacara perkawinan sangat nyata adanya perpaduan antara adat daerah Indonesia dengan unsur Islam.
Kebiasaan yang erat kaitannya dengan manusia yang sudah mati di masyarakat Indonesia dikenal adanya kegiatan ziarah. Kegiatan ziarah diikuti dengan memanjatkan doa di tempat-tempat yang dikunjungi. Upacara grebek yang sangat terkenal di lingkungan masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa Tengah dan Cirebon, juga merupakan bentuk nyata dari adanya akulturasi. Upacara grebek pertama kali dilaksanakan di Kerajaan Demak, kemudian berkembang sampai Kerajaan Mataram. Di Cirebon, upacara mirip grebek dinamakan Panjang Jimat. Panjang Jimat sendiri adalah seperangkat piring dan baki untuk menempatkan makanan yang dibagi-bagikan. Panjang Jimat dilakukan pada 12 Maulud dan diarak dari keraton menuju masjid, diiringi oleh sultan dan seluruh kerabat keraton. Di Demak, Keraton Yogyakarta dan Surakarta sampai sekarang sering diadakan upacara grebek sekaten. Maksud dari upacara grebek itu tidak lain sebagai bentuk ucapan syukur dari sultan kepada Tuhan. Puncak upacara grebek adalah arak-arakan gunungan yang berisikan aneka hasil bumi. Gunungan aneka hasil bumi ini kemudian menjadi rebutan masyarakat. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa aneka hasil bumi yang mereka dapatkan dari gunungan tersebut akan membawa keselamatan dan berkah bagi diri dan keluarganya. Kepercayaan semacam ini jelas merupakan pengaruh dari budaya sebelumnya. Di samping upacara grebek, upacara labuhan di pantai selatan yang sering dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta juga merupakan bentuk perpaduan antara budaya Islam dengan budaya prasejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Ritual yang dilakukan dalam upacara labuhan berasal dari budaya zaman prasejarah dan Hindu-Buddha, sedangkan doa-doa yang digunakan umumnya berasal dari Islam. C. Hikmah dan nilai-nilai karakter. Kedatangan Islam di Indonesia telah menyebabkan terjadinya akulturasi dan sinkretisme dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh Islam di Indonesia tidak meninggalkan begitu saja. Kebudayaan Hindu-Buddha yang telah lama mendarah daging, para dai Islam memanfaatkan berbagai metode dakwah untuk menarik perhatian masyarakat yang telah memeluk agama sebelumnya. Mereka melakukan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu-Buddha, serta masyarakat setempat untuk syiar Islam. Akhirnya dapat ditemukan beberapa bentuk kebudayaan yang merupakan akulturasi tersebut.